hari ini temanya masih jadilah bijak, jangan bebal. Yakobus yang pertama ayat yang ke-22 firman Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, mendengar saja tidak cukup. Mengerti saja tidak cukup. Memperhatikan juga tidak cukup. Yang benar, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman-Nya, sama saja artinya dengan kita menipu diri kita sendiri. Kita semua adalah satu-satunya orang yang hidup, benar-benar hidup dalam pikiran, hati, dan tubuh kita sendiri. Hanya kita yang tahu apa yang kita pikirkan, rasakan, dan pilih setiap hari. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu keadaan, pikiran, perasaan Bapak Ibu semua. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Kita tidak bisa saling mengerti, memahami pikiran, perasaan, dan orang lain. Itu adalah urusan pribadi kita sendiri. Kita mau melakukan firman atau tidak. Itu yang tahu hanya diri kita sendiri dan Tuhan. Karena itu penting sekali kita memperhatikan diri sendiri, bukan dalam arti egois, tapi karena tanggung jawab hidup kita ini ada di tangan kita sendiri. Saya diberi Tuhan hidup yang seperti ini, saya bertanggung jawab atas hidup saya kepada Tuhan. Begitu juga dengan Pak Gembala. Dan setiap Bapak Ibu Saudara semua memiliki kehidupan masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan pada waktunya. Dan juga di waktu sekarang ini kita harus bertanggung jawab di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya aku, maksudnya aku tuh diriku sendiri yang bisa menilai apakah langkahku ini hari ini dipenuhi hikmat atau justru kebodohan. Apakah kita bijak atau bebal. Itu kita tidak bisa saling tahu dan saling mengurusi orang lain. Jadi hanya kita sendiri. Hari Jumat kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bijak dan hidup bebal. Itu mulai hari itu kan saya minta jemaat supaya mengingat, oh ini langkahku hari ini aku bijak apa aku bebal ya. Hanya kita sendiri yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Kata-kata, tindakan membawa kebaikan atau menyakiti hati orang. Memang Bapak Ibu dalam hidup ini kita kadang-kadang karena emosi ya, karena emosi kita masih marah sehingga menyakiti hati orang lain. Tetapi itu wajar karena kita masih hidup di dalam kedagingan. Yang penting, kita tetap cepat-cepat kita sadar dan kita cepat-cepat minta ampun sama Tuhan dan kita perbaiki kekeliruan kita itu. Apakah aku merawat hati dan pikiranku dengan kasih atau malah membiarkannya rusak oleh luka dan amarah? Ini juga hendaknya menjadi bahan untuk kita introspeksi diri. Waktu itu Pak Budi menjawab ciri-ciri orang yang bijak mau dikoreksi, nggih Pak Budi nggih, mau dikoreksi. Jadi setiap hari itu kita juga mengoreksi diri kita sendiri. Apakah aku hari ini apa yang kulakukan tadi, misalnya kita agak bersitegang dengan anak, dengan pasangan, dengan tetangga, dengan teman dan sebagainya. Kita bisa selalu bertanya di dalam hati. Nah, memperhatikan diri bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menjadi bijak karena kebijaksanaan lahir dari kesadaran dan kejujuran pada diri sendiri. Kita bisa bohong sama orang lain, tapi kita tidak bisa bohong pada diri kita sendiri. Tetap hati kecil kita itu mengakui, wah aku tadi udah melakukan kesalahan loh. Walaupun itu kesalahan itu di dalam hati, tapi Tuhan tahu dan hanya kita sendiri yang tahu.
pertanyaannya, siapa yang paling sayang dan paling memperhatikan diri kita masing-masing setelah Tuhan tentunya. Tuhan yang pertama-tama sayang sama kita. Tetapi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, ada kan yang sayang selain Tuhan? Nah, ini pertanyaan ini saya ingin Bapak Ibu jawab. Mulai dari Mbah Mul, yang sayang sama panjenengan siapa Mbah? Selain Tuhan. Yang sayang sama Mbah Mul siapa selain Tuhan? Manusia ini siapa yang sayang sama panjenengan? Sulit. Bu Broto. Semua sayang. Oh, semua sayang. Semua orang sayang. Bu Broto. Pasangan, anak-anak. Pak Budi? Orang di sekitar kita. Bu Budi? Ada yang merasa tidak disayang mungkin? Kak Tevi? Kak Dia? Kak Gembala? Bu Eti? Ada Bu Dina? Kak Eti? Rata-rata keluarga ya? Keluarga. Bude? Keluarga. Semua jawaban itu tidak salah. Tetapi yang paling benar, yang paling menyayangi diri kita adalah diri kita sendiri. Itu yang harus ditanamkan pada semua dari kita. Banyak dari kita mungkin ya rajin baca Alkitab, ikut ibadah tiap minggu. Kemarin tuh ada satu yang saya bilang, ikut ibadah tapi hatinya membatu. Itu salah satu orang yang bebal. Terus ini bahkan bisa mengutip ayat-ayat dengan lancar, tapi pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh melakukan apa yang kita dengar dan baca? Kita setiap hari loh mendengarkan renungan yang Pak Gembala kirim. Kita tiap hari kadang sambil masak atau sambil apa dengar YouTube atau radio atau apapun ya. Terus kita sendiri juga baca firman. Yang jelas rutin itu Jumat dan Minggu. Kita ketemu, kita baca firman, kita dengar firman. Nah, tapi apakah kita sungguh-sungguh melakukan apa yang ditaburkan pada hari-hari itu? Ini Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul pelajaran kita malam hari ini, kakean ngelmu kurang laku. Pak Budi udah paling tahu ini pasti. Ya. Kakean ngelmu kurang laku. Itu Dukun setan, Mbak. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ada seorang yang rajin baca buku tentang kesehatan. Dia tahu makanan mana yang sehat, mana yang tidak. Oh, kalau ini tidak sehat, ini sehat. Lemak tidak sehat, gula tidak sehat. Dia bahkan sering memberi nasihat pada orang lain tentang pentingnya olahraga. Olahraga, Bu, tapi diri sendirinya nggak melakukan. Tapi sayangnya, dia sendiri tidak pernah olahraga dan makannya sembarangan. Apa pengetahuannya itu menyelamatkan tubuhnya? Tidak. Demikian juga dengan firman. Kita hanya mendengar tanpa melakukan, firman itu tidak akan membawa dampak. Ini contohnya itu tidak usah jauh-jauh. Saya sendiri. Saya berpikir kalau saya olahraga pagi, saya sehat. Waktu itu saya minta sama suami saya, ya beliin mama sepatu. Dibelikan sepatu, saya jogging. Hanya 1 kali. Dan akhirnya sepatu itu sampai rusak di rak sepatu. Suami saya bilang, apakah dengan punya sepatu kamu jadi langsing atau sehat?
saya ketawa nih. Ini contohnya, kakean ngelmu kurang laku itu begini nih. Kita banyak sekali menerima pengajaran, pelajaran, banyak menerima ilmu, tapi kita tidak melakukan. Itu Bapak Ibu, maaf cakap. Kalau di dunia lain yang sebelah ya, itu bisa sinting orang kalau kakean ngelmu kurang laku. Terus mboten Pak Budi, nggih. Nah, sama orang kalau belajar ini tapi tidak mengeterapkan ya tidak ada dampaknya apa. Ini yang pertama, poin yang pertama, firman Tuhan itu bukan sekedar informasi tapi transformasi, membawa perubahan. Kalau informasi itu hanya info aja, pemberitahuan. Tapi firman Tuhan bukan hanya pemberitahuan, tapi mengandung spirit atau semangat perubahan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan bukan hanya untuk menambah wawasan, tapi untuk mengubah hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Nah, jadi kalau Pak Bambang menyampaikan firman, itu ini. Beliau membaca tulisan yang diilhamkan Allah. Saya juga seperti itu. Jadi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, yang mengajar, yang memperbaiki kelakuan itu siapa? Firman Tuhan. Bukan Pak Bambang, atau Pak Teddy, atau saya, atau siapapun yang memberitakan firman. Sampai di sini, paham ya Bapak Ibu? Nah, Yakobus berkata, firman itu seperti cermin. Kita bisa melihat kekurangan kita di dalamnya. Tapi apa gunanya cermin? Kalau setelah kita lihat wajah kita kotor, kita tidak membersihkannya. Misalnya saya ngilo ya, saya berkaca. Terus ternyata kok ada angus karena saya habis masak ya. Pasti kan terus dibersihkan. Nah, kalau tidak dibersihkan, apa gunanya bercermin? Apa gunanya kita membaca firman Tuhan kalau tidak ada langkah-langkah perbaikan? Tetapi ada banyak orang Kristen di luar sana ya, di sini nggak ada. Saya yakin di sini nggak ada. Hanya mengumpulkan informasi rohani, tapi tidak membiarkan firman mengubah karakter. Saya benar-benar bangga dan senang sekali dan bersyukur. Kemarin saya mendengar interaksi Bapak Ibu Saudara semua itu sangat bagus dan itu benar-benar saya tidak pernah menyangka. Dengan demikian saya bisa menyimpulkan kalau Bapak Ibu semua di tempat ini itu sudah mampu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kita sendiri. Sudah mampu mengoreksi diri karena sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Ini ayatnya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin tadi ya. Nah, aplikasinya, setiap kali kita membaca atau mendengar firman, kita harus bertanya, apa yang Tuhan mau saya ubah dalam hidup saya? Begitu juga malam hari ini. Kita harus ada pertanyaan ini. Tuhan maunya apa sih? Nah, kemudian yang kedua, ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jadi kalau kita tidak menuruti firman, kita bilang, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi tidak melakukan firman Tuhan, bagaimana bisa? Kita tidak mungkin. Jadi hanya kata-kata, bilang aku cinta padamu. Padahal tidak ada cinta, adanya modus. Yesus
Yesus tidak minta kita membuktikan kasih kita dengan kata-kata atau lagu yang indah atau bahkan dengan persembahan. Ya, Tuhan Yesus minta kita taat. Tuhan tidak minta kita membuktikan kasih dalam tapi kadang kita meminta kita bisa mengampuni saat hati kita terluka. Itulah kasih yang sejati. Mengampuni itu benar-benar sulit, Bapak Ibu. Nggak mudah. Saya pernah mempraktekkan itu bertahun-tahun menyimpan luka lama. Dan itu kadang timbul tenggelam. Tidak bisa celing. Tapi mengampuni itu suatu keputusan. Untuk memulihkan hati kita itu butuh proses. Nah, proses itu butuh waktu. Mengampuni itu keputusan. Tetapi sembuh dari luka itu butuh proses, butuh waktu. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau ada yang menghakimi Bapak Ibu, harus diampuni. Firman Tuhan katakan 70 kali 70 dalam sehari. Iya, memang benar firman Tuhan. Tapi ada prosesnya. Tidak bisa seketika itu juga celing sakit hati kita itu langsung sembuh. Sedangkan kita luka fisik aja ya, dibawa ke dokter dikasih obat. Tidak langsung celing sembuh kan? Mungkin dijahit, dikasih obat dulu, diperban, ditutup. Nah, baru nanti setiap saat diobati, dibersihkan, baru suatu ketika sembuh. Kadang meninggalkan bekas. Itu pun butuh waktu untuk membersihkan bekas-bekas luka itu. Ini ada dalam Matius 6 ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan di dalam Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Tapi memang itu tidak mudah. Ya, seperti yang tadi saya bilang, butuh waktu, butuh proses. Tetapi kita harus punya keputusan untuk bisa mengampuni. Itu salah satu bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah saya sedang menunda-nunda ketaatan karena merasa tidak siap untuk mengampuni atau yang lain? Apakah kita sesuk wae. Nah, nanti keburu Tuhan panggil, sesuk wae, belum sempat pemberesan. Saya jangan menunda-nunda, Bapak Ibu ya. Yang poin ketiga nih, yang terakhir. Melakukan firman membawa berkat yang nyata. Di dalam Lukas 11 ayat 28 Tuhan Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita sering berpikir orang yang bahagia itu yang banyak duitnya ya. Orang kaya yang misalnya suaminya kerja di BUMN, PNS gitu ya, TNI, Polri gitu, wah seneng dapat bulanan cukup ya, tidak pernah kekurangan gitu. Kadang kita memikirkannya itu berkat itu jasmani. Padahal berkat yang nyata itu adalah pengampunan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan yang benar-benar bahagia adalah orang yang melakukan firman. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita secara dunia kita miskin, tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia. Dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Itu ya. Ini penutup. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang hanya penuh dengan pengetahuan saja. Kakean ilmu tadi ya. Tetapi miskin dalam praktek firman. Kurang laku. Mengerti saja tidak cukup. Firman harus dilakukan. Hari ini mari kita membuat
satu keputusan. Kita bukan lagi menjadi pendengar, tapi juga pelaku. Bukan hanya tahu kebenaran, tapi hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat pujian firman-Mu pelita bagi katiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang